Setiap kita menginginkan kehidupan yang berkemenangan. Setiap kita ingin mencapai hal-hal penting dalam hidup ini. Setiap kita ingin selalu ada dalam harapan-harapan yang kita capai dalam kehidupan. Tetapi kita tidak bisa mencegah kesukaran, kebiasaan yang buruk, bahkan kesalahan-kesalahan yang fatal menghalangi kita mencapai maksud-maksud yang tadi dikatakan. Saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan Neil Mistry dalam acara Wajah Allah. Kita akan membahas tentang bagaimana kita berusaha untuk maju mengalahkan penghalang, mengalahkan kesukaran, hal-hal yang menjadi kelemahan dalam kehidupan, bahkan hal-hal yang bisa saja tanpa kita sadari menghalangi kita untuk mencapai yang terbaik dalam hidup ini, mencapai apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan Anda dan saya. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku,
Nah, untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, untuk mengalahkan penghalang, kesukaran, ataupun hal-hal yang menjadi kelemahan kita, maka ada hal-hal yang mesti kita pahami dan kemudian kita lakukan. Pertama-tama kita pahami. Kenapa kita pahami baru kemudian kita lakukan? Sebab tanpa sebuah pemahaman yang benar, pikiran yang benar, maka apapun yang kita lakukan akan menuju kepada hal-hal yang tidak kita harapkan atau hal-hal yang membawa kita semakin jauh daripada sesuatu yang kita ingin capai. Pemahaman tentang bagaimana mengalahkan kesukaran, kebiasaan buruk yang bisa menghalangi Anda untuk maju, meraih kehidupan yang berkemenangan, mencapai target hidup Anda adalah sesuatu yang pertama-tama mesti Anda pahami tentang identitas Anda. Siapa Anda di dalam Tuhan. Sebab ketika Anda memahami siapa Anda di dalam Tuhan, maka Anda bisa berpikir dengan benar. Pikiran yang benar akan membawa Anda pada tindakan-tindakan yang benar. Saya katakan begini, sebab ketika Anda salah memahami tentang bagaimana menghadapi kesukaran, bagaimana menghadapi kelemahan, ataupun hal-hal yang ada dalam diri Anda yang Anda tahu perlu diubah, Anda akan salah menempatkan diri Anda untuk berusaha dan membuat energi Anda menjadi habis, sia-sia dan percuma. Sebab berbicara tentang kesukaran atau hal-hal yang membawa kehancuran dalam kehidupan, kebiasaan buruk adalah sesuatu yang di dalam Tuhan mesti Anda pahami bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Anda tidak berusaha untuk mencapainya, Tuhan sudah mencapainya. Anda tidak berusaha untuk mendapatkannya, Anda sudah mendapatkannya. Anda tidak berupaya dengan kekuatan Anda untuk mengubah diri Anda, karena kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan Anda. Pemahaman kita mesti tepat mengenai siapa kita di dalam Tuhan. Apabila kita tidak memahami hal ini, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Untuk mencapai sesuatu yang telah Tuhan mencapainya dan memberikannya kepada kita. Untuk berusaha melakukan segala sesuatu yang di dalamnya kekuatan dan kuasa kita tidak mampu untuk melakukannya. Memahami diri Anda di luar Tuhan dan memahami diri Anda di dalam Tuhan adalah hal-hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Memahami diri Anda di dalam Tuhan, Anda adalah orang berdosa, tetapi yang telah ditebus, dibarui. Anda adalah ciptaan yang baru. Memahami diri Anda di luar Tuhan adalah Anda adalah orang yang berdosa yang tidak berkuasa, berkemampuan atau kekuatan untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda lemah. Itu yang Rasul Paulus katakan. Bukan apa yang ingin aku lakukan, tetapi apa yang tidak ingin aku lakukan. Nah, jadi berbicara tentang pahami, kuncinya adalah pahami apa yang telah Tuhan lakukan bagi Anda. Tuhan telah menebus Anda. Tuhan melakukannya untuk Anda. Lakukan pemahaman ini, masukkan dalam pikiran kita. Yang kedua kemudian, pahami bahwa apa yang telah Tuhan capai bagi Anda. Tuhan telah menebus Anda. Apa yang Tuhan capai bagi Anda adalah keselamatan. Pahami juga bahwa lewat semua itu ada kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada Anda dan saya, untuk mengubah diri kita bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam mengatasi kesukaran atau dalam mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang membawa masalah atau kebiasaan buruk dalam kehidupan, maka pertama-tama Anda mesti memahami bahwa status Anda adalah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan. Di dalamnya ada urutannya, ditebus, dibenarkan, dan dibarui. Ditebus dari kekuatan kuasa dosa, bukan lagi hamba dosa. Anda berkuasa atas hidup Anda berdasarkan kuasa yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah Anda adalah pribadi yang dibenarkan. Ditebus, dibenarkan. Anda bukan lagi orang yang salah karena dosa.
Anda tidak menerima dampak daripada dosa, tetapi orang-orang yang dibenarkan. Benar di dalam Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu akan mendorong Anda untuk menjadi pribadi yang baru. Menjelaskannya begini. Orang berdosa, orang benar. Ketika Anda menganggap diri Anda sebagai orang berdosa, maka gampang untuk Anda jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan berdosa. Pikiran Anda akan memotivasi atau mendorong Anda orang berdosa. Bukankah Anda orang berdosa? Nah, ketika dalam diri Anda menyetujui pikiran bahwa Anda orang berdosa, Anda menyetujui pikiran Anda dan lahirlah tindakan. Identitas Anda dilekatkan sebagai orang berdosa. Nah, yang kedua, akan sangat berbeda apabila dalam pikiran Anda mengatakan, saya adalah orang yang benar. Saya berdosa, tetapi di dalam Tuhan saya dibenarkan. Ketika Anda mengatakan Anda orang benar, Anda memisahkan diri dari identitas sebagai pendosa, maka identitas sebagai orang benar akan mendorong Anda untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Untuk menghadapi kesukaran dengan keyakinan bahwa sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ada kekuatan kuasa Tuhan yang diberikan untuk Anda melakukan apa yang benar, apa yang mesti dilakukan dalam mengatasi kesukaran. Bukankah ada bedanya? Orang yang tidak percaya diri akan susah untuk menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Meskipun dia memiliki kemampuan. Orang yang akan mengatakan dirinya bodoh, meskipun dalam dirinya pintar, dan dia bisa mengatasi masalah karena dia telah menganggap dirinya bodoh, maka dia tidak akan mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan, bahkan mungkin persoalan yang sangat sepele. Karena dia telah menempatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak mampu. Berbeda dengan orang yang memiliki sebuah rasa percaya diri bukan berdasarkan kekuatan manusianya, tetapi berdasarkan apa yang diberikan Tuhan. Orang percaya seringkali mengatakan ini, hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman adalah mendasarkan kehidupan ini bukan berdasarkan kekuatan manusia yang terbatas, tetapi berdasarkan kekuatan dan kuasa Tuhan yang kita yakini diberikan kepada kita. Nah, berbicara tentang konsep dibenarkan dalam mengatasi kesukaran, dalam mengatasi segala kebiasaan buruk yang bisa menghalangi kita untuk berhasil, untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan, untuk hidup berkemenangan, adalah sesuatu yang mesti Anda pahami, Anda taruh dalam diri Anda, bahwa Anda adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saya hendak memberikan contoh yang terdapat dalam Alkitab. Ketika berbicara tentang memberikan identitas, atau tadi katakan label, bodoh, dibenarkan. Berdosa, dibenarkan. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kejadian yang mencatat bagaimana Allah mengubah nama seseorang dalam Alkitab. Anda ingat Yakub? Yakub artinya penipu. Dalam perjalanan hidupnya, sesuai dengan namanya, Yakub menipu. Dan berulang kali karena kelemahannya ini dia terjebak dalam masalah karena dia menipu. Sampai suatu saat ketika dia bergumul dengan Allah di tempat yang bernama Peniel, dia kemudian menang, dan di situ Allah memberikan identitas yang baru kepada dia. Nama Yakub diganti menjadi Israel, pahlawan Allah. Disitulah titik perubahan daripada Yakub. Ini yang saya katakan, identitas atau bagaimana kita memahami diri kita adalah penting. Anda adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Anda benar. Yang kedua, sesudah bicara tentang pemahaman, berbicara tentang pemahaman, tadi sudah kita jelaskan tentang bagaimana memahami siapa kita dalam Tuhan, kita adalah orang yang dibenarkan. Bagaimana lanjutannya? Yang berikut adalah ketika berbicara tentang menghadapi kesukaran, mengatasi masalah ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita, bahkan dosa sekalipun, maka hal yang kedua adalah tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan ini pun tidak terlepas daripada kasih karunia Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan adalah memberi diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Mempercayakan diri untuk masuk dalam sebuah rencananya. Mungkin masih terlalu umum, tapi saya akan menjelaskan. Ya,
bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dengan Allah yang saya maksudkan adalah ketika kesukaran. Ketika ada dalam keadaan di mana Anda menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan yang buruk menghancurkan Anda. Dalam keadaan itu tentunya Anda tidak berdaya. Sebab keadaan-keadaan yang sukar membawa Anda pada krisis. Kelemahan-kelemahan yang membawa Anda pada titik-titik tertentu dalam hidup terpuruk, Anda pun ada dalam keadaan krisis, buntu. Terkadang dalam keadaan buntu itu, orang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, dalam keadaan itulah, kita seringkali akan berbalik kepada Tuhan. Nah, pada saat itulah, kita membuka diri untuk bekerja sama dengan Tuhan. Memang keadaan itu tidak nyaman, tetapi dalam keadaan yang tidak nyaman, justru kita seringkali menjadi pribadi yang lebih bergantung pada Tuhan. Burung Raja Wali ketika dia menetaskan, memelihara anak-anaknya, lalu anak-anaknya mulai bertumbuh besar, bulu di sayapnya mulai bertumbuh, dan induknya tahu bahwa anak-anaknya sudah tiba saatnya untuk belajar terbang, maka dia akan mengguncangkan sarang. Sarang yang tinggi itu akan diguncangkan. Anak-anaknya akan ditendang keluar dari sarang yang nyaman itu. Dan dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya mereka bisa belajar terbang dan belajar untuk hidup mandiri. Keadaan ini tidak nyaman. Terkadang dalam kehidupan kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Seorang teolog mengatakan bahwa dalam kenyamanan seringkali bahkan perahu yang bocor pun kita tetap naik. Perahu yang jelek pun tetap kita naik. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita bila kita tetap puas dengan perahu yang bocor dan perahu yang jelek? Tidak ada cara lain. Krisis adalah cara Tuhan untuk menguncangkan perahu dan Anda keluar dari perahu itu. Bekerja samalah dengan Tuhan. Ini yang dikatakan bekerja sama dengan Tuhan. Dalam keadaan buntu seringkali tidak ada tempat untuk berpaling selain berpaling kepada Tuhan. Mengapa bekerja sama dengan Allah? Yang paling mengenal Anda secara baik adalah Allah. Karena Dia yang menciptakan Anda. Dan Dia tahu bagaimana caranya mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri Anda. Dia tahu menggunakan cara apapun. Dia bisa menggunakan cara apapun untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri Anda. Jika Anda mengizinkannya, jika Anda mengizinkan Allah, jika Anda mau bekerja sama dengan Allah, nah, mengizinkan mau karena setiap kita memiliki kehendak bebas. Mengizinkan Allah bekerja atau menolak Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Tapi yang mau dikatakan bagi kita bahwa ketika kita mengizinkan Allah untuk bekerja sama dengan kita, maka hal-hal yang terjadi dalam hidup kita adalah hal-hal yang tidak bisa kita duga. Allah tidak akan gagal untuk membentuk Anda. Dan Allah tidak akan kemudian menuntaskan apa yang telah dimulai dalam kehidupan Anda. Anda terlalu berharga bagi Dia. Anda sangat mahal, sangat berharga, sehingga Dia mati bagi Anda. Saudara-saudara, kesukaran, kebiasaan buruk yang bisa menghalangi Anda untuk hidup berkemenangan, untuk mencapai hal-hal baik dalam hidup ini, untuk mencapai maksud Tuhan dalam kehidupan ini, adalah hal-hal yang bisa kita tanggulangi dengan melakukan hal-hal tadi. Pahami siapa Anda di dalam Tuhan, dan kemudian bekerja samalah dengan Tuhan. Kita mengakhiri edisi Wajah Allah kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi Wajah Allah minggu depan. Doakan kami, biar kami tetap menjadi berkat bagi saudara-saudari. Sampai jumpa kembali. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.